Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan namaku Ridho Akbar. Aku mahasiswa dari FKUMSU dengan MPM 2208 2600262. Nah, di sini aku mau bahas suatu penyakit nih, di mana penyakit ini dia muncul di kulit. Mungkin sebagian orang pernah mengalaminya. Nama penyakit ini ialah dermatitis kontak iritan. Jadi, mau tahu apa saja tentang dermatitis kontak iritan nih? Yuk kita simak pembahasannya bersama-sama. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai tentang definisi dari dermatitis kontak iritan. Jadi, apa sih dermatitis kontak iritan ini? Jadi, dermatitis kontak iritan atau DKI ini adalah suatu peradangan kulit non-imunologis yang terjadi akibat paparan langsung bahan iritan yang dapat merusak lapisan kulit, terutama dia bagian epidermis, sehingga dia dapat memicu reaksi inflamasi. Selanjutnya kita masuk ke etiologi atau penyebabnya. Jadi penyebab dari dermatitis kontak iritan ini ada beberapa. Itu dia bisa disebabkan oleh paparan bahan iritan yang bersifat kimia seperti deterjen, surfaktan, cairan asam dan basa, dan juga pelarut organik. Lalu selanjutnya ada juga diakibatkan oleh fisik, misalnya itu dia adanya gesekan, suhu ekstrim, dan juga adanya mekanik yang merusak kulit. Selanjutnya kita masuk ke faktor risiko. Untuk faktor risiko dari dermatitis kontak iritan ini, yang pertama itu adanya paparan berulang atau lama terhadap bahan iritan kuat. Selanjutnya itu dia kulit yang sering basah atau lembab, misalnya itu dia pekerja cuci piring dan juga petugas kesehatan. Selanjutnya itu dia adanya gangguan sawar kulit bawaan atau yang sudah ada seperti eksim atopik. Dan juga itu dia dari usianya itu dia perubahan kulit itu dia biasanya terjadi seiring bertambahnya usia. Selanjutnya kita masuk ke tanda dan gejala. Untuk tanda dan gejala untuk tanda dan gejalanya itu dia ada beberapa. Misalnya itu dia eritema atau kulit kemerahan, dan juga edema, adanya pembengkakan. Selanjutnya itu dia adanya sensasi terbakar atau perih pada kulit yang terpapar. Selanjutnya itu dia kulitnya kering, bersisik, dan terkadang retak atau fisura. Selanjutnya itu adanya vesikel, bulah, hingga pustul pada iritasi yang berlebihan, dan juga adanya rasa gatal atau nyeri lokal. Oke, selanjutnya kita masuk ke patofisiologinya. Patofisiologi dari dermatitis kontak iritan ini dia melibatkan kerusakan langsung pada keratinosit epidermis oleh bahan iritan yang mengakibatkan denaturasi protein, sehingga hilangnya lapisan lipid pelindung kulit dan juga terjadinya pelepasan enzim lisosom. Nah, untuk tata laksana dari dermatitis kontak iritan ini bisa kita lakukan beberapa hal. Misalnya tuh bisa kita lakukan identifikasi dan eliminasi faktor iritan penyebab. Selanjutnya itu kita harus melindungi kulit kita atau memproteksi kulit dengan menggunakan pelindung. Misalnya tuh seperti sarung tangan dan juga barrier creams. Selanjutnya tuh bisa kita kasih pemberian emolien dan pelembab untuk memperbaiki fungsi sawar kulit. Selanjutnya bisa juga kita berikan kortikosteroid topikal untuk mengurangi inflamasi, terutama pada kasus yang sedang sehingga berat. Nah, untuk komplikasi dari dermatitis kontak iritan ini dia ada beberapa juga. Misalnya itu adanya infeksi sekunder bakteri sehingga mengakibatkan kerusakan integritas kulit. Lalu adanya dermatitis kronis dengan penebalan kulit dan perubahan warna. Selanjutnya gangguan fungsi kulit sebagai pelindung alami tubuh, dan menurunnya kualitas hidup akibat rasa gatal dan ketidaknyamanan. Oke, hal terakhir nih yaitu edukasinya. Jadi edukasi yang bisa kita lakukan terhadap pasien yang menderita dermatitis kontak iritan ini, kita bisa mengedukasinya dengan cara yang pertama, hindari paparan langsung dan berkepanjangan pada bahan iritan. Selanjutnya itu dia gunakan pelindung kulit, misalnya tadi seperti sarung tangan atau juga krim pelindung saat berhadapan dengan bahan kimia. Lalu rajin-rajin menggunakan pelembab untuk menjaga kelembapan dan perbaikan sawar kulit, dan juga hindari menggaruk atau mengucek kulit yang terkena iritan. Oke, ini adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat meme ini. Oke, itulah dia pembahasan dari saya mengenai tentang dermatitis kontak iritan. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like dan juga subscribe channel saya. Oke, kita ketemu di video selanjutnya, dan terima kasih dan bye-bye.